Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenari. Hari ini saya bersama dengan salah satu petani kreatif menurut saya yang berada di Desa Wajitang, Pulau Makian. Saat ini saya berkesempatan mengunjungi beliau yang akan salah satu orang yang selama ini menjadi motivasi bagi petani-petani milenial khususnya karena usaha beliau dalam mengembangkan pertanian hortikultura di tengah dominasi pertanian perkebunan. Nah, kali ini kita akan mengajak beliau untuk melihat-lihat sekaligus mengobrol bagaimana tantangan, harapan, dan apa sih keinginan yang akan dilakukan atau kedepannya di Pulau Makian khususnya, di mana daerah ini merupakan salah satu daerah yang segala kebutuhan ekonominya digantungkan pada kota besar atau di kota Ternate. Nah, mungkin untuk permulaan saya ingin berkenalan dengan beliau. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Saya Muhammad Jabir, Umurnya umur 50 tahun, setengah abad ini. Oke Pak Jabir, saya panggil Pak Jabir aja ya, karena ini juga setelah saya jalan ke sini saya melihat betapa usaha ini luar biasa sekali. Saya ingin menanyakan motivasi Pak Jabir dan sudah berapa lama Pak Jabir menekuni pertanian hortikultura. Kalau saya tekun dunia pertanian itu mulai dari sebelum menikah, sebelum belajar itu dari tahun 2005 misalnya, belajar prosesnya dari tahun ke tahun sampai begini, kurang lebih berapa tahun, 20 lebih ya, 20 tahunan. Pak memilih hortikultura sementara di Pulau Makian ini kan banyak nih perkebunan, ada pala, ada cengkeh, ada kelapa. Kenapa memilih jalur hortikultura? Karena potensi hortikultura itu bisa jadikan income per hari, bisa per minggu atau bulanan juga bisa. Bisa bulan, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan juga bisa. Walaupun tong tanam tahunan tetap ada, tapi di dalamnya. Jadi istilahnya begini, tong bawa kebun di situ, makan di situ. Jadi tanam tahunan dan tanam bulanan. Bulanan. Jadi bawa kebun prosesnya itu tanam rampa itu bulanan, di sini bilang rampa itu tambah dengan tahunan untuk jangka panjangnya. Kalau jangka pendek ya bulanan. Usaha yang Pak Jabir lakukan ini menguntungkan atau kira-kira bagaimana? Ada keluh kesahnya tidak? Oh, sangat menguntungkan. Begitu. Kendalanya itu fight sendiri saja, tong tidak tong orang makin mau berkelompok, makanya tong maju. Berarti dalam hal komunitas kita belum terlalu niat untuk mengembangkan pertanian hortikultura. Untuk tanaman yang ada sendiri ini kira-kira biasanya ditanam apa Pak? Kalau di sini tuh tanam bermacam tanaman, misalkan cabai, jagung, pokoknya berganti. Dia bergilir tanaman, dia tiap siklus itu tetap berganti, misalkan bawang, jagung, terong, sawi, kacang panjang, timun, apalagi ya, tomat. Dia bergiliran. Supaya mencegah penyakit juga. Mungkin Pak Jabir mohon izin untuk bisa ngajak saya jalan-jalan nih. Saya kan ya, silakan. Ini kayak terong tentara itu kan dalam sebulan kalau mulai start panen dari awal puasa sampai alhamdulillah yang menghasilkan minimal dia kebutuhan dalam bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan kemarin terong ini juga dijual di Pulau Makian, Kecamatan Pulau Makian. Setelah ini mungkin Pak Jabir mau tanam apa ini? Rencana mau tanam bawang. Itu bisa lihat untuk penyemaian sudah. Ini contoh DP dengan mulai DP proses bedengan itu mulai jalan, kemudian matang itu. Oh, jadi ini nanti dimatangkan ya? Matangkan dulu dengan mikroba dia dulu. Mikroba untuk mengurai tanahnya toh. Saya mau tanya Pak Jabir, apa yang perlu dirubah pandangan masyarakat tentang pertanian khususnya di Pulau Makian ya? Kita kan tahu sendiri pulau kita kan menggantungkan segala halnya itu khususnya pangan itu dari Ternate misalnya. Kira-kira harapan Bapak selama 20 tahun ini menjalani rutinitas sebagai petani hortikultura, harapan untuk masyarakat itu gimana sih Pak? Oh, kalau harapan saya ke masyarakat itu untuk bagaimana caranya tong kembangkan pertanian hortikultura untuk memenuhi kebutuhan itu bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Sekaligus tong tidak bisa lupakan juga untuk perkebunannya. Oh, berarti harus seimbang ya? Seimbang. Kira-kira apa yang harus orang bikin ini? Kerja
kerja ya. kerja, motivasi bekerja dan bikin. Tidak usah takut. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa Bapak bisa berani mengatakan jangan takut? Karena tong bisa bantu. Kalau memang ada yang belum paham, silakan tong ngajari, tong siap backup untuk ilmunya atau ilmu pertaniannya, tong bantu. Gratis, Gratis. Mau Tanpa bayaran. tanpa bayaran. Wah, Sistem biasa sekali. mau organik tong siap ajarkan semua. Mau organik mau kimia silakan. Berarti Sistemnya dua. Kalau tong konvensional itu bisa organik full pun bisa, tong bisa bantu. Kemudian saya yang ada Pulau Makian, mau sistem konvensional pakai pupuknya pun boleh. oh boleh. Boleh. Berarti kalau misalnya nih ada masyarakat, ada pemerintah desa, ada mahasiswa yang mau datang ke Bapak untuk berguru misalnya, bukan berguru ya, Iya. berbagi ilmu dengan Bapak bersedia dengan gratis. Oh siap, 100% gratis, 1000% sudah siap. Yang penting datang. Berarti memang betul-betul membagi ilmu nih Bapak. Iya, tempat untuk membangun itu tempat utama. Makanya tong belajar bertani. Iya. Minimal tong pahala lah. Iya. Mungkin saya bilang. Oke, berarti bertani ini menurut Pak Jabir, kadang orang mengatakan bahwa bertani ini yang penting tanam tinggal. Apa sih pertanian yang sesungguhnya bagi Pak Jabir? Bertani itu mesti dengan hati, ikhlas, tulus, ikhlas itu sabar, sukses. Bikin, disiplin, apa namanya? Disiplin, apalagi satu namanya? Ikhlas. Jelas. Kalau segala sesuatu kita ikhlas, akan jadi. Pasti itu.